kabar kalian? Sehat kalian kan? Selamat datang di Golden Channel. Nah, ini channelnya anak-anak Golden nih. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai perkembangan pasar modal di Sumatera Utara. Kita nggak cuma bahas tentang perkembangan pasar modalnya aja loh. Kita juga akan bahas mengenai investasi di kalangan milenial nih. Apalagi sekarang pemuda-pemudi milenial udah melek nih tentang investasi. Udah pada kepo kan? Di sini kita akan kupas langsung secara mendalam bersama narasumber yang top nih, yaitu Bapak Muhammad Bintar Nasution, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia. Udah gak sabar kan? Yuk langsung aja check it out. Nah teman-teman, di samping kita udah ada ini narasumber terpercaya kita. Ini Bapak Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Sumatera Utara yang bernama Bapak Muhammad Bintar Nasution. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bincang-bincang santai nih dengan Bapak ini. Nah kita langsung aja nih ya Pak ya. Boleh. Yang pertama, boleh deh Pak kita cerita sedikit mengenai literasi pasar modal di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Oke, literasi pasar modal di Indonesia sebenarnya memang masih yang paling kecil di antara industri keuangan yang lainnya. Termasuk juga itu di Sumatera Utara sendiri. Dari datanya OJK, daftar literasi sendiri itu kita yang paling rendah dari data OJK tiap tahun. Tapi OJK sendiri itu melakukan survei literasi itu 3 tahun terakhir. Kita belum tahu nanti yang 2019 ini seperti apa. Tapi dari data yang kita lihat sebenarnya tingkat literasinya harusnya lebih bertumbuh, ya, lebih meningkat gitu. Oh, kalau dari Bapak nih, gimana cara kita meningkatkan literasinya? Soalnya kan kita yang terkecil dari keuangan yang lainnya. Kalau dari kami mau nggak mau harus edukasi gitu. Karena dengan melakukan edukasi ke semua pihak, ke berbagai tempat, tingkat literasi itu bisa kita naikkan angkanya. Gitu. Kalau kita nggak edukasi, kita nggak akan tahu bagaimana masyarakat itu kenal tidak dengan pasar modal. Nah, minimal kita edukasi masalah mereka nanti mau jadi investor atau tidak, itu kita kembalikan ke mereka. Tapi paling tidak kita mengenalkan sama mereka bahwasanya pasar modal itu seperti ini loh. Gitu. Cara investasinya seperti ini. Jadi harus dengan cara kita edukasinya ke semua lapisan masyarakat dan kalau bisa menjangkau semua daerah yang ada di Sumatera Utara. Karena kan Sumatera Utara sangat besar nih, 34 kota kabupaten. Nah ini yang mungkin menjadi catatan sama PR kita lah. Kita harus melakukan edukasi pasar modal ke berbagai tempat yang ada di Sumatera Utara. Berarti luas banget ya Pak cakupannya, 34 kabupaten loh. Amat sangat luas dengan orang yang sangat terbatas, SDM sangat terbatas. Kita mungkin bisa dibilang belum semua kota kabupaten yang kita lakukan edukasi pasar modal. Wah, banyak PR ya Pak. Banyak sekali. Oke. Nah, ini kan berarti edukasi banyak lapisan masyarakat nih Pak. Ya. Nah, apalagi sekarang ini kan zaman-zamannya milenial nih Pak. Ya. Nah, gimana cara kita sih Pak untuk meningkatkan lagi investasi di generasi milenial kalau menurut Bapak? Kalau milenial sangat gampang sebenarnya mengedukasi. Biasanya generasi milenial itu kan sangat aware dengan dunia teknologi. Kita bisa lakukan edukasi itu nggak harus tatap muka. Dengan edukasi melalui sosial media aja, anak milenial itu sekarang udah gampang, apa-apa harus ngeliat dulu ke Instagram atau ke Facebook. Itu udah kita lakuin. Gitu. Justru sebenarnya tantangan kami itu non milenial untuk mengedukasi, karena non milenial ini apalagi generasi orang tua kita itu sangat susah untuk membuka pola pikirannya. Nah kalau milenial kan sangat gampang membuka pola pikirannya. Dia lihat contoh simple, nggak ribet, biasanya milenial itu mau. Betul. Nah, kalau milenial sebenarnya sangat gampang lah untuk mengedukasinya. Apalagi milenial yang berpendidikan misalkan, itu sangat gampang lah gitu. Itu yang kalau saya pribadi bukan jadi tantangan saya, justru yang menjadi tantangan adalah yang generasi tua yang bukan milenial. Oh iya, soalnya yang banyak punya dana itu yang generasi tua ya. Nah, milenial ini kan saat ini masih dari pasokan orang tua masalahnya. Nah, milenial ini juga yang membantu kita sebenarnya nanti membantu untuk membuka pikiran orang tuanya. Jadi dari mereka kita edukasi milenial, gampang sebenarnya mengedukasi milenial ini. Nah, pelan-pelan mereka sudah inklusif, baru dia menyampaikan ke orang tuanya, minimal dia sudah menyampaikan ke orang tuanya, baru kita bantu juga dengan orang tua kita edukasi kembali. Iya benar banget, berarti banyak banget ya Pak tantangannya. Tapi kalau di generasi milenial sih nggak terlalu susah gitu. Nggak terlalu susah, tantangannya menurut saya nggak begitu berat kalau milenial. Ya lumayan, tapi nggak berat lah dibandingkan dengan generasi yang dulunya sudah pakem dengan investasi itu harus seperti ini. Itu yang susah sebenarnya. Iya, sebenarnya masyarakat kebanyakan takut tuh investasi menipu-nipu gitu.
Nah, investasi bodong itu. Nah, investasi bodong memang kalau dari data sebenarnya bukan generasi milenial yang paling banyak kena investasi bodong, tapi generasi orang tua. Generasi yang dewasa ke orang tua lah bisa dibilang. Kemudian kita lanjut ya Pak. Silakan. Kemudian, nah tadi kan ada beberapa tantangan nih di bagian orang tua, milenial, seluruh lapisan masyarakat kan. Nggak semua lapisan masyarakat yang mencakup itu gimana caranya investasi, nggak tahu tentang teknologi. Nah itu berarti menjadi tantangan sendiri ya Pak dari perusahaan Indonesia. Gitu. Ya. Tantangan itu pribadi juga sama saya juga tantangan sebenarnya untuk generasi orang tua, karena orang tua ini ya tradisional mindset lah ya, bisa bilang kalau mau investasi yang harus ada barangnya depan mata, harus kelihatan lah hasilnya, berapa persen hasilnya setiap tahun. Nah itu generasi old style ya, bisa dibilang tradisional mindset. Nah kalau milenial kan sangat terbuka dengan perubahan gitu. Nah tantangan itu yang sebenarnya, masalahnya milenial juga masih pasokannya dari orang tua tadi kembali lagi gitu. Jadi milenial juga cuma diedukasi tapi nggak bisa praktek karena masih dari orang tuanya pasokannya. Nah jadi satu rantai gitu, milenial yang harus udah kita edukasi, milenial bantu menyelesaikan ngomong ke orang tuanya kita juga edukasi. Nah orang tua ini yang sangat rentan sebenarnya ke investasi bodong. Tantangan ini yang menurut saya pribadi itu mungkin ya itu jadi catatan juga tuh, harus lebih banyak diedukasi dan harus berulang-ulang untuk diedukasi. Iya, nggak cukup sekali ya Pak? Nggak bisa sekali, harus berulang-ulang. Iya. Kemudian kalau misalnya udah tertarik investasi nih, tips-tips dari Bapak nih buat mulai investasi itu apa aja sih? Oke, kalau mau investasi saya pakai kata-katanya OJK nih. Kalau mau berinvestasi ingat 2L, legal sama logik gitu. Nah legal artinya dia punya izin, izinnya itu OJK yang mengeluarkan karena otoritasnya yang paling tinggi otoritas jasa keuangan. Jadi legal dulu, ada izinnya, oke. Baru yang kedua logik. Adapun legal tapi nggak logik itu biasanya agak aneh gitu. Logik itu dia bisa memberikan imbalan hasil, compare-nya kemana? Kalau misalkan biasanya kita compare-nya adalah suku bank Indonesia, suku deposito deh, bunga deposito. Ada yang udah nggak legal, itu nggak logik, dia ngasih imbal hasil yang menurut kita nggak mungkin gitu. Dari mana dia bisa membalikan return itu kalau itu udah di luar akal pikiran lah ya, bisa dibilang. Misalkan ngasih, yang sering-sering sih biasanya kami bilang ngaku-ngakunya kami udah terdaftar, ngaku-ngakunya sih gitu, begitu kita lihat rupanya nggak ada. Kami nggak ada resiko, yang kita tahu nggak mungkin investasi tidak mengandung resiko. Dia bilang kami kasih kepastian keuntungan 30% sebulan. Malah ada yang 30%, nggak usah 30% deh, 15% selama sebulan. 15% sebulan kalikan 12 kan lumayan. Sementara suku bunga ya paling tinggi deh obligasi mungkin itu 9% lah. Itu aja 9% setahun. Ya 15% sebulan. Ya bahaya banget ya Pak, ada gap-gapnya banyak banget itu. Sangat bahaya lah. Itu yang kita harus wanti-wanti ke teman-teman milenial dan orang tuanya. Oke deh Pak, kalau untuk hari ini sekian dan terima kasih ya Pak. Siap, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman Gasem Golden Winsu. Sukses terus buat teman-teman. Amin. Alhamdulillah hari ini kita udah terlaksana bincang-bincang santainya. Semoga kedepannya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman vlog pertama kita mengenai perkembangan pasar modal di Sumatera Utara. Jangan lupa ya nantikan vlog-vlog kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.